Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab reformasi, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Ya, nah kita tahu Soeharto dulu menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Ya, digantikan oleh B.J. Habibie karena beliau merupakan wakil dari Soeharto itu. Sebenarnya awal pemerintahan Habibie terjadi krisis mata uang ya dan utang luar negeri, lalu kerusuhan Mei 1998 dan larinya orang-orang Cina. Ini masuknya larinya investor ya, karena memang terdapat diskriminasi kepada orang Cina ketika itu. Lalu tuntutan demokratisasi juga menuntut Habibie bekerja ekstra keras sekali, dan Habibie pun menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengembalikan keterpurukan Indonesia seperti itu. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, nah kita langsung ke kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, Habibie itu membentuk kabinet reformasi pembangunan. Bentar, ganti dulu warna ininya. Membentuk kabinet reformasi pembangunan. Nah, sebentar, oke. Pembentukan kabinet reformasi pembangunan ini terdiri dari 36 menteri yang berasal dari berbagai golongan. Maksudnya berbagai golongan di sini siapa aja? Berbagai golongan di sini ya, ada ABRI, diambil dari ABRI, dari Parpol, lalu dari tokoh masyarakat, tokoh adat lah, tokoh masyarakat. Lalu ada intelektual, lalu terakhir adalah LSM, lembaga swadaya masyarakat. Ya, jadi yang duduk di kursi menteri bukan hanya dari Parpol saja, tapi dari ABRI, tokoh intelektual, dan LSM seperti itu. Ya, Habibie membangun atau membentuk kabinet reformasi pembangunan ini dengan misi untuk tadi mengembalikan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk krisis ekonomi karena penurunan mata uang yang sangat jauh sekali ya. Rupiah mencapai angka hampir 16.000. Lalu dikarenakan juga utang luar negeri yang sangat menumpuk seperti itu. Nah, ini pembentukan kabinetnya, kabinet Habibie. Orang-orang atau rekan-rekan Habibie yang akan membantu dia mengembalikan Indonesia dari keterpurukan tahun 1998. Lalu selanjutnya adalah sidang istimewa MPR tahun 1998. Nah, sidang istimewa ini nanti merumuskan atau menghasilkan ketetapan-ketetapan atau tindakan-tindakan apa aja yang akan dilakukan pada masa pemerintahan Habibie. Yang pertama ada amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen ini apa maksudnya? Amandemen di sini adalah penyempurnaan. Nah, disempurnakan kembali Undang-Undang 1945. Karena memang Undang-Undang 1945 ini diharapkan bisa terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Lalu ada pencabutan P4. Ya, P4 ini apa? Adalah program pengamalan, penghayatan Pancasila. Apa kebalik ya? Apa program penghayatan dan pengamalan Pancasila ya, gitulah pokoknya ya. Ini P4 ini dulu kan zaman Orde Baru, P4 ini
ditekankan semua orang itu harus melaksanakan melaksanakan isi dan pengamalan dari Pancasila gitu. Dan semua organisasi harus menggunakan dasarnya harus berpedoman terhadap Pancasila. Lalu ada masa jabatan presiden. Nah, masa jabatan presiden ini nanti dibatasi. Kita tahu kan Soeharto tidak dibatasi masa jabatan presidennya. Namun di sini masa jabatan presiden nanti dibatasi karena amandemen undang-undang ya. Dari hasil amandemen undang-undang ini nanti menghasilkan masa jabatan presiden kita tahu menjadi 5 tahun 2 periode ya. 5 tahun maksimal 2 periode seperti itu. Lalu pemilu dan penghapusan dui fungsi ABRI. Di sini kita tahu zaman Orde Baru pemilu itu memang sangat dikendalikan. Pemilu itu memang sudah pasti pemenangnya pasti Golkar, sehingga Soeharto 32 tahun menjadi presiden Indonesia. Namun zaman Habibie pemilu ini ingin diperbaiki dengan tidak ada intervensi dari pihak manapun itu, dan penghapusan dui fungsi ABRI. Nah, dui fungsi ABRI dihapus, makanya sekarang ABRI TNI atau ABRI yang dulunya ABRI TNI dan Polri itu tidak punya lagi fungsi masuk ke fungsi politik ya. Politiknya sudah tidak ada lagi gitu. Lalu penegakan HAM. Nah, di sini zaman Soeharto banyak sekali pelanggaran HAM, penculikan dan lain-lain lah, kalian juga tahu mungkin ya, seperti itu. Lalu kebebasan berserikat, pers dan pembebasan tahanan politik. Kita tahu pers dibatasi, kebebasan berserikat dibatasi, hanya organisasi-organisasi tertentu saja yang boleh berdiri di zaman Orde Baru. Lalu banyak sekali tahanan politik yang dianggap membangkang terhadap pemerintahan Soeharto, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, reformasi bidang politik ada banyak, ada 4 ya. Yang pertama, dilakukannya otonomi daerah ya, atau desentralisasi. Karena zaman Soeharto ini sentralisasi. Harus kalian tahu ya, bahwasannya dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan tidak meminimalkan ancaman disintegrasi atau meminimalkan pemberontakan di daerah. Karena memang ketika di zaman Orde Baru sifatnya sentralisasi dan di pusat, segala sesuatu diatur di pusat, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri gitu. Bahkan gara-gara sentralisasi ini banyak daerah-daerah yang tertinggal, tidak merata seperti itu. Meskipun banyak Soeharto ini kita kenal sebagai bapak pembangunan, tapi hanya di daerah pusat saja gitu. Ke daerah-daerah lain memang masih belum merata. Lalu ada pencabutan pembatasan parpol, pencabutan pembatasan partai politik. Nah, asal kalian tahu zaman Habibie ini ketika pencabutan pembatasan parpol ini dilaksanakan di Indonesia, langsung ada 114 parpol. Yang sebelumnya kita tahu zaman Orde Baru itu hanya 3 partai politik karena dilakukan fusi partai politik, disatukan partai politiknya ya. Ingat, ada fusi partai politik ketika zaman Orde Baru, di mana PNI atau partai-partai nasional itu bersatu menjadi PDI, lalu partai-partai Islam bersatu menjadi P3 dan golongan karya gitu. Nah, di sini zaman Habibie dicabutlah pembatasan parpol tersebut sehingga partai politik ada 114, namun pada akhirnya nanti yang ikut pemilu ini ada 48 parpol saja. Karena kita tahu disaring heula ya, disaring heula atuh, lamun tadi disaring loba teuing itu. Pasti ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya untuk mengikuti pemilu gitu. Nah, dari 114 parpol ini yang lolos seleksi ini ada 48 seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pencabutan surat izin terbit. Asal kalian tahu nih, SIT. Jadi dulu
wartawan, media itu harus punya surat izin. Nah, surat izin ini ribet sekali, ya ribet, ribet, ya, ribet sekali. Mekanismenya sangat rumit, birokrasinya sangat membingungkan, sehingga banyak wartawan atau media massa itu kesulitan untuk menerbitkan menerbitkan beritanya gitu. Lalu kebebasan berpendapat serta mendirikan organisasi-organisasi profesi. Maksudnya organisasi-organisasi profesi ini apa? Contoh seperti wartawan nih. Jadi wartawan itu tidak boleh mendirikan, misalnya ya ada Kompas, nah tidak boleh. Harus satu aja yang sudah ditunjuk oleh Soeharto. Nah, jadi wartawan-wartawan tersebut misalnya bekerja pada majalah A saja karena ditunjuk oleh Soeharto. Jika ingin mendirikan media lain itu tidak bisa. Jadi jika ingin mendirikan perusahaan atau organisasi lain itu tidak bisa, seperti itu ya. Jadi memang sangat dikekang sekali zaman Soeharto. Lalu ada pembatasan masa jabatan presiden, ini sama saja seperti yang tadi ya, menjadi 5 tahun 2 periode. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu 1999. Pelaksanaan pemilu 1999 ini yang dipilih oleh rakyat ini adalah legislatif ya. Legislatif. Terus Pak, pemilu eksekutifnya gimana? Jadi pemilu eksekutif ketika tahun 1999 itu dipilih oleh legislatif ya. Masuknya sistem voting, jadi tidak dipilih oleh rakyat. Kan pada pemilu 1999 sudah dipilih wakil rakyatnya yang mewakili rakyat untuk memilih presiden nanti. Gitu. Nah, pemilu 1999 ini diikuti 48 partai. Lalu yang menangnya siapa? Yang menangnya adalah yang juara pertama PDIP. Ya, juara Golkar, juara kedua Golkar. Di sini kita lihat pengaruh Golkar di sini sudah tidak begitu kuat karena apa? Karena Dwi Fungsi Abri dihapus, pembatasan pers dan lain-lain dihapus. Ya, sehingga partai politik yang lain juga lebih bebas lagi untuk melakukan manuver-manuver politiknya. Lalu setelah Golkar itu ada PKB, PPP, dan PAN. Partai Kebangkitan Bangsa, P3, dan Partai Amanat Nasional ya. Lalu yang selanjutnya adalah referendum Timor Timur. Nah, kita tahu dulu zaman Orde Baru Timor Timur itu berintegrasi dengan Indonesia ya melalui deklarasi Balibo. Ya, berintegrasi dengan Indonesia. Namun yang melaksanakan deklarasi Balibo ini tidak semua orang Timor Timur, hanya orang-orang yang memang ingin berintegrasi yang kalah di dalam perpolitikan Timor Timur, diantaranya UDT, Apodeti, dan Kota ya. Nah, orang-orang yang tidak yang bertolak belakang dengan partai-partai tersebut yaitu orang-orang Fretilin yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur. Nah, yang mengacau di Timor Timur atau menentang pendudukan Indonesia di Timor Timur itu adalah Fretilin. Ya, jadi banyak sekali perlawanan dari Fretilin agar Timor Timur bisa merdeka tanpa kalau mereka bilang Indonesia itu menjajah ya, tapi sebenarnya Indonesia itu hanya menerima deklarasi Balibo, menerima keinginan orang-orang Timor Timur untuk bersatu gitu. Ya, pada akhirnya sebenarnya nanti puncaknya terjadinya tragedi Santa Cruz ya. Sebelum tragedi Santa Cruz ini Indonesia itu sudah banyak pendukungnya, lumayan banyak pendukungnya ya terhadap Timor Timur gitu. Jadi banyak yang ngedukung Indonesia menyatu dengan Timor Timur. Namun terjadi tragedi Santa Cruz tanggal 12 November tahun 1991 di mana tragedi Santa Cruz ini adalah pemakaman
seorang anak muda yang simpatisan Fretilin lah, ya, simpatisan pro kemerdekaan Timur Timur, bernama Sebastião Gomes. Ceritanya dia ini akan dimakamkan rame-rame, ya. Kemana? Ke pemakaman Santa Cruz. Santa Cruz ini adalah pemakaman, ya, rame-rame. Namun memang terjadi hal yang tidak diduga, ya. Sebenarnya tentara Indonesia itu bukan menghalangi, tujuannya agar tidak terjadi kerusuhan, namun agak terjadi bentrok, sehingga banyak orang-orang atau pendemo yang ditembak oleh tentara Indonesia. Di laporan Indonesia itu hanya ada 50 orang yang tewas, tapi di laporan Timur Timur itu ada 100 lebih. Nah, penembakan ya terhadap demonstran. Penembakan ini sangat kebetulan sekali direkam. Ada wartawan, ya, ada media internasional. Sehingga di sini berita penembakan bukan hanya berita saja, video penembakannya mungkin, ya, menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan mata dunia, udah ada video belum ya? Kayaknya belum deh, foto, ya. Membukakan mata dunia ketika orang-orang Timur ini bisa dibilang tertindas seperti itu, sehingga hal ini menyebabkan negara-negara di dunia, negara-negara lain menekan Indonesia untuk membebaskan Timur Timur. Namun awalnya Indonesia ini mengajukan otonomi daerah, otonomi tak terbatas, ya. Jadi ajukan dulu otonomi tak terbatas lah, tapi orang Timur Timur ini tidak mau, sehingga karena memang di dalam pembukaan undang-undang saja disebutkan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pada akhirnya Indonesia melepas Timur Timur melalui referendum, ya, referendum. Referendum ini apa? Referendum ini jejak pendapat. Jadi dilihat orang Timur Timur kebanyakan mau merdeka atau mau bersatu dengan Indonesia, dan kebanyakan hampir 70% itu ingin merdeka. Pada akhirnya dilepaskanlah Timur Timur. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang ingin bergabung dengan Indonesia, yang 30%-nya, ya, 27%-an lah. Itu mereka ingin bergabung dengan Indonesia. Sekali lagi, disintegrasi atau pelepasan Timur Timur ini sebenarnya berawal dari terjadinya tragedi Santa Cruz, tragedi penembakan terhadap demonstran, dan direkam media internasional, sehingga menyebabkan banyak negara-negara di dunia itu menekan Indonesia untuk membebaskan Timur Timur, seperti itu. Lalu ada reformasi ekonomi, ya. Kita tahu reformasi ekonomi ini dilakukan untuk menanggulangi krisis ekonomi. Gimana krisis ekonominya? Tadi sudah disebutkan di awal. Krisis ekonomi di sini adalah turunnya nilai mata uang, utang, mata uang, lalu penurunan harga barang, ya, dan lain-lain lah itu. Nah, tujuan diadakan reformasi ekonomi ini ada 3. Yang pertama, merestrukturisasi ini apa? Diganti strukturnya, diperbaiki strukturnya, yang dimana pada zaman Orde Baru ini dianggap kurang tepat, ya, dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Jadi ke keuangan dan perbankannya. Lalu yang kedua ada memperkuat basis, sudah 19 menit. Memperkuat basis sektoril. Nah, sektoril ini apa?
Sektor real ini adalah sektor nyata, ya, atau yang bersentuhan langsung dengan pasar, ya, langsung bersentuhan langsung dengan pasar, bersentuhan. Nah, sektor real ini contohnya apa? Contohnya penyedia barang dan jasa. Ya, jadi diperkuat ini penyedia barang dan jasanya di Indonesia ini karena hal ini bisa menyebabkan apa ya? Bisa membantu menaikkan taraf ekonomi rakyat gitu. Ketika jasa-jasa banyaknya penyedia jasa dan barang pasti banyak juga tersedia lapangan kerja. Dan tentu saja penyedia barang ini barang pokok juga gitu. Jadi memang bisa menurunkan harga barang, bisa memperluas lapangan kerja dan lain-lain gitu. Lalu menyediakan pengaman sosial bagi mereka yang terdampak krisis. Ini bantuan lah ya. Bantuan. Ya. Nah, hal ini mampu menaikkan nilai rupiah. Ya, kebijakan-kebijakan yang diambil Habibie ini tepat sekali, coy. Ya, sehingga apa? Memperbaiki harga rupiah. Yang dulunya kita tahu ketika terjadi krisis pada masa reformasi, krisis nilai mata uang ya, yang terjadi awalnya di Thailand, ini harga rupiah itu hampir turun 16.000 lah, sekitar segituan lah ya, 16.000 bahkan kalau nggak salah lebih 16 ribuan lah ya. Namun turun gara-gara apa? Gara-gara kebijakan ini ya, yang keputusan tepat yang diambil oleh Habibie sehingga turun menjadi 6.000 rupiah. Turunnya 10.000 coy. Sekarang sudah 16.000 lagi, 16 ribuan lagi ya. Nah, sudah turun. Berarti memang beberapa langkah yang diambil Habibie ini sudah dianggap tepat sekali. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah reformasi hukum. Reformasi hukum ini kita tahu tadi melalui sidang MPR, sidang istimewa MPR yang pertama. Nah, ya ini hukum mana hukum. Nah, ini mungkin pencabutan surat izin terbit. Lalu pembatasan masa jabatan presiden, ya. Amandemen undang-undang juga. Yang pertama adalah melalui sidang umum MPR ini diperbaiki ya beberapa hukum yang melenceng seperti apa? Seperti kekuasaan presiden gitu. Terus menyelesaikan 48 produk hukum dalam 16 bulan. Nah, produk hukum ini apa? Contohnya produk hukum ini UUD, bukan undang dasar, maaf, bukan undang-undang dasar. UU undang-undang contohnya ya. Terus apa TAP MPR. Ya, peraturan-peraturan selain undang-undang dasar seperti itu. Ya, ada 48 produk. Ya, ini kurang lebih per bulannya 4,2 produk hukum. Sementara zaman Soeharto itu mungkin dirata-ratakan hanya 0,3 produk hukum per bulan. Sementara zaman Habibie 4,2 produk hukum. Berarti 4 undang-undang baru ya yang dikeluarkan oleh pemerintahan B.J. Habibie untuk memperbaiki keterpurukan Indonesia. Luar biasa sekali. Lalu memisahkan Polri dari ABRI. Nah, Polri ini dipisahkan dari ABRI. Sebelumnya Polri ini menyatu dengan ABRI ya. Jadi ABRI itu ada TNI, AU, AL, dan AD dan Polri gitu. Lalu yang selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang 1945. Harus kalian tahu amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman ya. Bukan menyesuaikan sih, menyempurnakan lah. Itu Undang-Undang 1945 ini pada tahun 1999 di amandemen berapa pasal? 9 pasal. 9 pasal ini isinya mengenai presiden, menteri, dan DPR ya. Lihat sajalah ya, browsing saja di Google, lihat 9 pasal yang diamandemen pada tahun 1999 gitu. Tentang kekuasaan presiden, terus menteri, anggota-anggotanya dari mana, DPR juga seperti itu
Ya, bisa di browsing. Itu kebijakan-kebijakan ada 7. Ya, sekali lagi yang pertama adalah sidang istimewa MPR, maaf, pembentukan kabinet reformasi pembangunan, sidang istimewa MPR, reformasi bidang politik, pelaksanaan pemilu, referendum tim-tim, tragedi maaf, reformasi ekonomi, yang terakhir adalah reformasi hukum. Nah, sekarang lengser ya, Habibie sebelum lengser itu pada tanggal 1 sampai 21 Oktober diadakan sidang umum MPR. Di sini Habibie melakukan laporan pertanggungjawaban. Ya, LPJ. Nah, LPJ Habibie ini ditolak oleh siapa? Oleh MPR. Ya, padahal sudah capek-capek sekali Habibie ya, bebeakan. Nah, kenapa ditolak? Ada 3 hal sebenarnya ya, masalah utamanya. Yang pertama tentu saja referendum tim-tim. Harus kalian tahu Indonesia itu mengeluarkan banyak sekali biaya untuk pembangunan Timur Timur. Bahkan provinsi-provinsi lainnya itu lebih dibiarkan bazi besar pembangunan di Timur Timur daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga ini menimbulkan kecemburuan juga. Tapi pada akhirnya dilepaskan oleh B.J. Habibie seperti itu. Selain referendum Timur Timur ada KKN. Nah, Habibie ini belum bisa memberantas KKN ya, yang marak juga terjadi ketika itu, yang semakin menambah buruk perekonomian Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah masalah ekonomi. Memang tidak semua masalah bisa teratasi. Lalu pada tanggal 20 Oktober ketika laporan pertanggungjawabannya tidak diterima, pada akhirnya Habibie mengundurkan diri sebagai presiden. Sebenarnya bukan mengundurkan diri sih, tidak meneruskan. Ya, tidak meneruskan. Kenapa? Karena tahun 1999 juga telah diadakan pula pemilu untuk presiden, ya, bukan pemilu, pemilihan presiden oleh Dewan Legislatif, Lalu yang terakhir nanti terpilihlah Gus Dur dan Megawati. Sebenarnya ada 3, ada Gus Dur, Megawati, dan Yusril Iza Mahendra. Yusril ini mengundurkan diri, dan terakhir ada 2. Pada akhirnya ada 2, sehingga Gus Dur ini terpilih karena koalisi partai-partai Islam, dan Megawati diangkat sebagai presiden. Oke, berapa menit? 27 menit, terlalu lama ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja materi untuk hari ini. Kita akan melanjutkan nanti materi selanjutnya, yaitu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.